Sini kan tadi makasih sih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan memberikan bimbingan konseling kepada kalian terhadap bidang belajar yang bertujuan untuk agar kita mengetahui bagaimana itu motivasi belajar. Sebelum kepada materi, alangkah baiknya siapa yang memimpin berdoa dulu? Ya boleh Deca. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Nah, pengertian motivasi. Jadi motivasi itu pada dasarnya suatu usaha yang disadari untuk mengerjakan sesuatu atau mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong atau ingin melakukan sesuatu sehingga mencapai tujuannya. Jadi motivasi itu kesadaran dari dalam kita gitu, agar kita teh mau melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tersebut. Kayak kita tuh pengen ranking 1, jadi kita tuh harus kayak gimana, kan harus rajin belajar kayak gitu ya, harus rajin sekolahnya juga. Nah terus di sini juga ada jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama ada motivasi primer, yaitu motivasi yang didasarkan. Kenapa ketawa-ketawa? Pada motif umumnya berasal dari segi biologis jasmani seseorang. Jenis motivasi ini juga termasuk jenis kesehatan. Jadi motivasi primer ini ke dalam lebih kesehatan diri kita juga. Kayak kita tuh membutuhkan minuman, butuh makan, butuh istirahat juga, dan membangun kesehatan diri kita gitu. Nah kalau yang kedua ada motivasi sekunder. Motivasi sekunder ini lebih kepada organisme, seperti ingin tahu gitu, rasa ingin tahu diri kita. Aduh, mulai pengantuk ya. Belum tidur sih ya. Nah kalau motivasi sekunder ini lebih ke diri kita tuh ingin mencari tahu, rasa ingin tahunya tuh lebih tinggi gitu ya. Kayak kita tuh ingin mencari tahu gimana sih kalau jadi orang sukses, gimana sih kalau jadi orang pinter terus kayak gimana gitu ya. Nah ada motivasi intrinsik, itu motivasi yang ada di suatu motivasi yang bersumber dari dalam diri kita. Jadi perbuatan yang ada di dalam diri kita itu tergantung kepada yang ada di diri kita. Misalkan kita mau berbuat apapun, tapi yang ada di dalam diri kita gitu ya, keinginan yang ada dalam diri kita. Beda halnya dengan motivasi ekstrinsik. Nah kalau motivasi ekstrinsik ini yang ada di dalam luar. Jadi kita tuh kayak ke bawah-bawah sama teman kita. Misalkan mau pengen jajan ini, kita juga jadi jajan ini yang asalnya kita tuh pengen jajan seblak misalkan, terus teman kita jajan cimol bojot, jadi kita jadi ikutan beli cimol bojot kayak gitu. Nah Nggak ada hari-harinya. terus oh iya, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, mari kita ice breaking dulu ya. Nah ice breaking yang kali ini, kalau misalkan ibu bilang merah kalian diem, kalau ibu bilang kuning kalian tepuk tangan sekali, kalau hijau 2 kali. Boleh dicoba? Boleh. Kuning, merah, hijau, merah, kuning, hijau, merah. Serius banget kalian sok. Terus selanjutnya selanjutnya ada prinsip motivasi belajar. Kerekam nggak ya itu? Masih. Prinsip motivasi belajar. Jadi kita tuh harus mempunyai prinsip itu lebih ke efektif. Pemahaman yang jelas, memiliki pemahaman yang jelas, terus tujuan yang jelas juga. Terus peserta didik juga mempunyai kebutuhan psikologisnya tertentu, mempunyai motivasi yang erat hubungannya dengan keaktivitasan peserta didik. Nah, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Dengan kita sebagai guru harus memberi angka. Jadi memberi angka itu memberi nilai yang bagus kepada peserta didik, kepada kalian anak-anak, agar kalian tuh
bisa termotivasi, oh nilai kita gede nih, jadi kedepannya harus terus-terusan lebih gede gitu. Nah terus sebagai guru juga kita harus memberikan reward kayak sebuah penghargaan atau sebuah hadiah juga, agar anak juga bisa lebih semangat lagi gitu mengerjakan tugasnya atau semangat lagi buat sekolahnya. Terus yang pertama ada, yang ketiga ada ego influence. Nah ego influence ini yaitu memberi, kayak seperti kita tuh harus memberi suatu kayak tugas gitu kepada anak-anaknya, memberi suatu tugas, terus suatu kerjaan apalah yang membuat anak itu gak jadi terus-terusan pengen belajar, terus mencari tahu gitu ya, apa ini teh harus kayak gimana juga. Nah terus yang terakhir ada memberikan ulangan supaya anak itu teh ya kayak seperti yang tadi yang ego influence ini sama kayak gitu, memberi ulangan supaya anak teh terus-terusan belajar gitu, terus-terusan mencari tahu gitu, biar tahu juga. Nah mungkin cukup sekian materi kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahannya. Siapa yang mau berdoa untuk penutupan pembelajaran kali ini? Berdoa boleh Kak, dipimpin. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya, motivasi belajar yaitu sebagai suatu dorongan atau daya penggerak dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, terima kasih ya. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bilang kesimpulannya apa?